Selamat pagi teman-teman. Kami update lagi perkembangan anggur yang di daerah dingin. Per hari ini teman-teman, usia pohon yang kami tanam di sini sudah 4 bulan. Perkembangannya sudah bagus. Rata-rata sudah beradaptasi teman-teman bibitnya. Walaupun memang cukup menghabiskan waktu. Nih teman-teman, perkembangannya sudah baik. Memang ada beberapa jenis yang masih sulit berkembang, tapi secara umum ini sudah bagus teman-teman. Ada beberapa pohon yang kami ganti karena memang tidak bisa bertahan. Kita ganti dengan pohon yang baru teman-teman. Di sini bisa kita lihat teman-teman, pohon yang subur itu memang ada faktor dari rootstocknya. Jadi setelah kami perhatikan teman-teman, rootstock tertentu sangat cocok di daerah dingin ini. Untuk jenisnya sedang kami kembangkan. Jadi kelebihan rootstock yang kami kembangkan ini sangat vigor teman-teman, vigor dan cepat beradaptasi di daerah dingin. Ini 3 baris mini greenhouse-nya kami bagi 3. Untuk yang peta ini anggur hijau, yang di tengah hitam, kemudian yang paling ujung itu anggur merah. Jadi sengaja kita pisahkan teman-teman, walaupun ada yang bercampur, tapi secara garis besarnya kita bagi 3. Jadi ada anggur merah, ada hitam dan hijau. Kita nanti akan lihat mana yang lebih baik pertumbuhan dan juga mana lebih maksimal buahnya. Karena untuk di kebunnya ini kita lebih memprioritaskan produksi buah teman-teman, bukan lagi riset atau percobaan. Jadi kita akan mencari jenis yang hasil rata-rata buahnya per tahun itu lebih banyak. Karena di sini kita memang untuk produksi buah, sehingga kita berharap akan mendapatkan hasil yang maksimal teman-teman. Ini pohon yang memang sangat adaptif sekali yang jenis ini teman-teman. Bahkan ada yang kami tanam sudah berbunga PHP dan jadi buah. Jadi buat teman-teman yang ingin menanam anggur impor di daerah dingin, pilihlah jenis yang pertumbuhannya vigor. Jadi tidak harus melihat dulu bentuk buahnya teman-teman, karena biasanya anggur makin bagus buahnya, makin besar buahnya, itu makin susah perawatannya. Jadi pilih saja dulu jenis yang gampang beradaptasi seperti ini. Ini bahkan bunga PHP yang kecil sekali kemarin teman-teman bisa berhasil menjadi buah. Memang ukuran buahnya tidak besar, tapi ini menunjukkan jenis ini adaptif, jadi bisa bertahan di daerah yang bersuhu dingin. Bahkan dengan hama yang lumayan banyak teman-teman dibandingkan daerah panas. Jamur juga lebih parah di sini karena memang cuaca berkabut
di pagi hari, dan hujan juga lebih sering. Hujannya hampir tiap hari teman-teman, sehingga pengisida kita harus lebih maksimal. Ini teman-teman, sudah hampir setinggi para-para. Mudah-mudahan Lebaran tahun depan itu sudah bisa kita panen buahnya. Karena melihat dari perkembangannya teman-teman, sepertinya bisa terkejar. Proses adaptasi sudah bisa dikatakan berhasil, sehingga perkembangannya nanti akan cepat sekali teman-teman. Ini tergantung lagi dengan pemupukan yang akan kita pakai. Jika kita bisa memaksimalkan pupuk, ini pertumbuhannya akan kencang sekali. Karena selama kami memelihara anggur impor di daerah dingin, yang susahnya adalah pertumbuhan di bulan-bulan pertama teman-teman. Nanti setelah anggurnya beradaptasi, perakaran sudah kuat, dan ditopang dengan pemupukan yang tepat, pertumbuhannya kencang teman-teman. Ini bahkan kami tanam tidak pakai sekam atau pakai humus. Ini langsung ditanam di tanah yang padat teman-teman, bisa bertahan. Bahkan ini membuat bunga dan jadi putih teman-teman. Padahal ini bunganya kemarin kecil sekali, namun berhasil jadi buah. Ini menunjukkan sebenarnya anggur ini tidak terlalu pilih-pilih media tanam teman-teman. Tergantung nanti cara kita merawatnya. Karena memang ada yang mengatakan anggur ini suka media tanam yang poros. Namun itu tergantung lokasi juga teman-teman. Tergantung lokasi dan juga tergantung cara kita merawatnya. Ini seperti ini. Ini hanya ditanam di tanah keras teman-teman. Tidak pakai sekam ataupun pakai humus bambu. Ini kami tanam di tanah yang padat teman-teman. Anggur bisa beradaptasi. Bahkan dari pucuknya kita lihat ini vigor teman-teman. Padahal belum kita pupuk. Bahkan pertumbuhan yang di planter bag pun bisa diimbangi ya teman-teman, dengan yang ditanam di tanah langsung atau di grounding langsung. Ini seperti ini. Ini teman-teman, ini langsung di grounding di sini tanpa modifikasi media tanam. Ini bahkan sudah sampai ke para-para teman-teman, dan pucuknya ini bagus sekali, sulurnya lebat. Ini menunjukkan pertumbuhan yang cepat teman-teman. Memasuki bulan Mei ini teman-teman, cuaca di sini lumayan mulai cerah. Jadi hujan sudah berkurang. Mudah-mudahan kedepannya cuaca juga membantu teman-teman. Tidak terlalu banyak hujan, sehingga perkembangan anggurnya lebih cepat lagi. Dan penyakit juga tidak terlalu banyak teman-teman. Karena biasanya jika cuaca cerah seperti ini, itu jamur akan berkurang. Dan trip juga tidak ada teman-teman, atau jarang sekali yang terkena serangan. Sekian dulu
update perkembangannya teman-teman. Nanti kami update lagi. Terima kasih sudah menyaksikan videonya dan mengikuti perkembangan kebun kami ini. Sekian teman-teman, dan kita berjumpa di video berikutnya.